Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Tentunya yang menjadi harapan saya, Bapak Ibu semua, dalam keadaan yang sehat, sehat secara iman maupun sehat secara imun, ya. Senang berjumpa di dalam ibadah persekutuan doa, meskipun belum bisa kita lakukan di gereja, ya, masih dalam ibadah secara online, ya, khusus persekutuan doa, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan nanti setelah itu kita akan menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur kalau hari ini dalam persekutuan doa kami juga boleh menikmati suara Tuhan, kami juga boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang akan mendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah siapkan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan singkat saya pada malam hari ini adalah sikap hati dalam memberi, ya. Seperti yang saya sudah katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa sepanjang bulan ini tema yang sudah ditentukan oleh sinode kita, sinode GKPI, adalah berkaitan tentang persembahan, ya. Itulah sebabnya malam hari ini saya katakan lagi kepada kita semua bahwa temanya adalah sikap hati dalam memberi. Harapannya kita perlu memperhatikan bagian ini, ya, sehingga sikap hati kita dalam memberi persembahan itu benar, ya. Karena sikap hati ini akan mempengaruhi, ya, persembahan kita ini diindahkan, diterima atau berkenan di hati Tuhan, ya. Landasan firman Tuhannya adalah di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan yang ke-7, ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, ya. Bagian firman Tuhan yang sudah saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian ini nggak asing, ya. Saya percaya ini nggak asing buat kita, ya, karena kita sering mendengar, karena bagian ini khususnya ayat yang ke-6 menjadi landasan, ya, pengantar persembahan, ya. Biasanya sebelum jemaat memberikan persembahan, worship leader atau liturgos, ya, untuk nas pengantarnya biasanya diambil dari ayat yang ke-6 ini, ya. Camkanlah ini, ya, sepertinya ini bentuk ancaman, ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga, ya. Kalau kita nggak mengerti betul bagian ini, mungkin kalau ini menjadi nats pengantar persembahan, seringkali kita akan berpikir bahwa harus memberikan persembahan dalam jumlah yang besar ini, ya. Apalagi di situ dikatakan camkanlah ini, ya. Berarti ini dalam bentuk sebuah yang perlu kita camkan baik-baik, cara khusus mengenai jumlah nominal yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, ya. Bapak Ibu, kalau saudara sekalian, kalau kita nggak memahami bagian ini, tadi saya sudah katakan bahwa seolah-olah jumlah
besar dan kecilnya persembahan yang kita berikan itu akan mempengaruhi jumlah berkat yang akan Tuhan berikan juga kepada kita, ya. Ingat ya, kalau kita nggak memahami khususnya ayat yang ke-6 ini, kita akan menafsirkan salah, ya. Kita akan menafsirkan bahwa jumlah besar dan kecilnya persembahan yang kita berikan akan mempengaruhi jumlah berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ya, kalau kita memberikan persembahan dalam jumlah yang besar, maka Tuhan akan memberikan berkat yang besar kepada kita. Kalau kita memberikan persembahan dalam jumlah yang kecil, maka Tuhan akan memberikan berkat kepada kita juga dalam jumlah yang kecil. Ya, kalau kita salah menafsirkan bagian ini. Dan kalau kita salah juga menafsirkan bagian ini, juga kita akan salah dalam motivasi, ya, khususnya berkaitan dengan motivasi dalam memberikan persembahan, ya. Seolah-olah motivasinya kalau kita memberikan persembahan semata-mata karena Tuhan pasti akan mengembalikan berkat berkali lipat kepada kita. Nah, saudara, bagian ini sebenarnya diterjemahkan seperti ini, ya. Siapa yang menabur sisa akan menuai sisa. Siapa menabur dengan murah hati, karena ia akan menuai kemurahan, ya. Rasul Paulus dalam bagian ini atau dalam konteks ini, saudara, tidak menekankan tentang jumlah besar dan kecilnya persembahan yang harus dipersembahkan jemaat Korintus dalam kerangka mengumpulkan dana untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem, ya. Tetapi yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ketika hendak memberikan persembahan bantuan kepada jemaat yang di Yerusalem, itu perlu memperhatikan sikap hati. Ya, Paulus ingin mengatakan bahwa hendaklah ketika engkau memberi bantuan, engkau mempersembahkan bantuan, hendaklah itu didasarkan murah hati dikatakan. Itu artinya apa? Mengenai persembahan atau mengenai pemberian atau bantuan, itu bukan hanya didasarkan bukan didasarkan atas jumlah besar dan kecilnya yang akan kita berikan, tetapi didasarkan atas sikap hati, ya. Sikap hati dalam memberi, ya. Itulah sebabnya ada ayat yang ke-7. Itu. Jadi bukan hanya ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-7, ya. Sikap hati yang seperti apa? Nah, ini yang perlu menjadi sebuah pertanyaan besar mengenai persembahan. Harapannya sikap hati seperti inilah yang harus dibangun nanti ke depan, ya. Kalau yang sudah benar sikap hatinya tetap dipertahankan. Kalau ada sikap hati yang selama ini salah dalam memberikan persembahan, yang kita harus berubah, kita harus ubah itu, ya. Sikap hati seperti apa? Ya, yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus dalam memberi, dan juga yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan saat ini, termasuk kepada jemaat GKPI Bajem Geria Permata. Yang pertama, saudara, sikap hati dalam memberi adalah rela, ya, kerelaan hati. Ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, ya. Di situ bagian pertama dikatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ini yang menjadi dasar. Di situ dikatakan kemudian kalau orang, ya, orang percaya memberi dengan kerelaan hati, maka tidak sedih hati. Ya, kalau orang percaya memberi dengan kerelaan hati, maka
tidak terpaksa dalam memberi, ya. Kalau orang percaya memberi dengan kerelaan hati, maka yang lahir adalah sukacita. Ya, sukacita dalam memberi, ya. Ini sikap hati yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Ini penting, kerelaan hati, ya. Rela hati itu kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya ikhlas, ya, tulus dalam memberi, ikhlas dalam memberi. Nah, yang paling utama ditekankan dalam kerelaan hati adalah itu berkaitan tentang kehendak atau kemauan sendiri. Ya, jadi ketika kita memberi itu didasarkan kita memberi dalam jumlah sekian, ya. Kita memberi mungkin dalam jumlah yang besar, kita memberi dalam jumlah yang kecil, itu didasarkan atas kehendak, ya, atas kemauan sendiri, saudara, atas inisiatif sendiri, saudara, bukan karena paksaan, ya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengajarkan jemaat Korintus, ya, jangan terpaksa, ya, dalam memberi bantuan kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Itu, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sikap hati yang pertama yang perlu dibangun oleh setiap orang percaya dalam memberi atau mempersembahkan, ya. Jangan terpaksa kita memberi karena itu program gereja, ya. Jangan terpaksa karena itu adalah rencana hamba Tuhan, ya. Jangan terpaksa kita memberi karena kalau tidak memberi, nanti hidup kita nggak diberkati Tuhan. Ya, seperti ada ancaman kalau kita kemudian nggak mendukung gereja, kalau kemudian kita nggak mendukung program gereja, maka Tuhan pasti tidak akan memberkati kehidupan kita. Ya, kalau prinsip memberi seperti itu artinya nggak rela, itu artinya terpaksa kita memberi, dan prinsip seperti itu salah, dan prinsip itu tentunya jumlah besar sekalipun yang kita berikan, kecil sekalipun yang kita berikan, tidak akan berkenan di hati Tuhan, di mata Tuhan, dan tidak akan diindahkan oleh Tuhan. Ya, ini yang pertama, sikap hati yang benar, yaitu kerelaan hati. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap hati yang benar bukan hanya berbicara tentang kerelaan hati, tetapi sikap hati yang benar dalam memberi berkaitan tentang kemurahan hati. Ya, tadi ayat yang ke-6 terjemahannya adalah siapa menabur dengan murah hati. Kita memberi itu dengan murah hati. Ya, itu. Dengan kebaikan hati kita. Landasannya adalah memang kita adalah orang yang murah hati. Kita adalah orang yang baik hati, ya, ketika kita memberi, saudara, karena ia akan menuai kemurahan. Di situ dikatakan, ya. Ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya akan bacakan untuk kita. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Dengan semua orang. Saudara, ini yang menjadi landasan, ini yang menjadi dasar. Ya, ketika jemaat Paulus mengajarkan prinsip memberi kepada jemaat yang ada di Korintus, ya, ketika engkau membagikan, dikatakan ketika engkau memberikan segala sesuatu berupa bantuan kepada jemaat yang ada di Yerusalem, saudara, dikatakan hendaklah itu dilakukan karena kemurahan hatimu.
Ya, itu. Bukan untuk pamer. Ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, murah hati itu artinya adalah suka memberi. Ya. Suka memberi, ya. Contoh yang paling jemaat yang murah hati itu adalah jemaat Makedonia, ya. Ntar saya akan di dalam ayat yang ke-8, ini contoh jemaat, ya, bukan hanya 1-2 orang, tetapi jemaat Makedonia menjadi gambaran jemaat yang murah hati, luar biasa, ya. Jadi bukan hanya satu jemaat yang ada di Makedonia yang murah hati, tapi seluruh jemaat Makedonia adalah jemaat yang murah hati. Saudara, dikatakan 2 Korintus pasal yang ke-8. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara, luar biasa, ya, teladan kemurahan hati dari jemaat Makedonia. Saudara, dikatakan jemaat Makedonia adalah jemaat yang miskin, ya, dan kemudian jemaat yang juga ada di dalam pencobaan yang berat. Dikatakan ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, bahkan di dalam berbagai penderitaan, saudara, tetapi kemurahan hati mereka, ya, itu tetap terpancar, saudara, ya. Bahkan mereka di tengah-tengah kemiskinannya, di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, saudara, mereka tetap memberi, ya. Jadi mereka, kalau dalam bahasa sekarang, bagi mereka lebih baik memberi daripada menerima, saudara, ya. Mereka nggak mengharapkan bantuan, tetapi justru mereka tetap setia memberi meskipun mereka ada di tengah kemiskinan dan bahkan di tengah penderitaan, saudara. Ya, mereka, prinsip jemaat Makedonia adalah murah hati, ya. Prinsip jemaat Makedonia adalah suka memberi, ya. Itu tidak pelit, saudara. Itu terjemahan juga murah hati tentang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak pelit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, murah hati ini adalah identik yang melekat pada kehidupan jemaat mula-mula, ya, seperti jemaat Makedonia, ya, jemaat yang ada di Korintus, dan jemaat yang mula-mula yang dijelaskan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ya, ketika Alkitab menceritakan tentang kehidupan jemaat mula-mula. Mereka adalah jemaat yang murah hati. Nah, kemurahan hati yang dimiliki oleh jemaat dulu, jemaat mula-mula, itulah yang menjadi kesaksian bagi orang lain, saudara. Kemurahan hati yang mereka miliki, saudara, membuat banyak orang akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan, ya. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul 2 ayat 47, sambil memuji Allah
dan mereka disukai semua orang. Ya, siapa yang disukai semua orang? Jemaat mula-mula. Ya. Ini menjadi kemurahan hati mereka, menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga dari kesaksian yang baik, kehidupan mereka yang menjadi garam dan terang, akhirnya banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan, ya. Para rasul itu menjadi sejarah gereja, pertumbuhan gereja secara cepat. Orang yang percaya kepada Tuhan itu bertumbuh, bertambah jumlahnya menjadi banyak. Bahkan orang yang percaya kepada Tuhan itu bukan hanya di Yerusalem, tetapi kemudian di luar Yerusalem, orang-orang non-Yahudi juga pada akhirnya membuka hatinya untuk percaya kepada Tuhan karena kemurahan hati yang dimiliki. Ya, suka memberi, tidak pelit, saudara hidup di dalam kepedulian satu dengan yang lain, itu menjadi ciri khas saudara kehidupan jemaat mula-mula, ya. Dan biarlah identik kemurahan hati itu bukan hanya dimiliki oleh jemaat mula-mula, tapi identik kemurahan hati itu juga menjadi gambaran setiap jemaat, khususnya GKPI Bajem Geria Permata, saudara. Kenapa mereka, jemaat mula-mula itu bisa memiliki hati yang seperti itu, ya? Hati yang mudah terenyuh, peduli, ya, simpati, empati, ya, memiliki kepekaan sosial yang tinggi, karena mereka juga hidup berdasarkan kemurahan Tuhan, saudara. Ya, mereka diselamatkan juga berdasarkan kemurahan hati Tuhan, saudara. Dan mereka setia kepada Tuhan. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran yang membuat mereka juga mau meneladani kehidupan Yesus yang murah hati kepada semua manusia. Dan biarlah itu juga dimiliki oleh setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ini prinsip. Ya, ini sikap hati. Ya, jadi Rasul Paulus ingin mengajarkan aplikasinya kepada kita. Ya, Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada kita bukan jumlah besar dan kecilnya, ya, persembahan yang membuat kemudian menjadi berkenan kepada Tuhan, tetapi sikap hati itu sangat menentukan. Ya, apakah pemberian kita, persembahan kita itu berkenan di hati Tuhan, ya. Ada dua, rela hati dan kemurahan dan murah hati, yaitu yang sikap hati yang seharusnya dimiliki kita dalam prinsip memberi dan mempersembahkan, ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa-doa syafaat kepada Tuhan. Saya berdoa dari gereja, Bapak Ibu berdoa di rumah masing-masing. Ada beberapa pokok doa yang perlu kita doakan. Pertama, berdoa untuk bangsa dan negara kita, ya, keamanan, stabilitas keamanan negara kita, perekonomian bangsa dan negara kita, dan juga kita terus berdoa mengenai pandemi COVID-19 ini supaya cepat berlalu atas bangsa dan negara kita. Ya, di tahun 2021 boleh kembali normal seperti sebelumnya, seperti sedia kala. Doakan pemimpin bangsa dan negara kita, ya, supaya hikmat Allah ada pada mereka, roh takut akan Tuhan juga menyertai setiap kepemimpinan mereka, kebijaksanaan yang mereka ambil, dan biarlah mereka adalah pribadi-pribadi yang memang memikirkan kesejahteraan atau memikirkan rakyat, ya. Ini yang pertama untuk bangsa dan negara kita. Yang kedua, kita berdoa untuk gereja kita, ya. Doakan khususnya masa-masa Advent yang akan dimulai akhir bulan, ya, dalam masa penantian kelahiran Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Biarlah disikapi dengan benar, sikap hati yang terus mengucap syukur
atas kasih Tuhan, ya, kebaikan Tuhan, khususnya kehadiran Kristus tengah-tengah dunia ini dan bahkan kematiannya untuk menebus dosa kita. Kita berdoakan untuk panitia Natal yang sedang mengemas, ya, acara yang akan dilakukan pada tanggal 25 dalam perayaan Natal. Kita berdoa supaya mereka terus ditolong Tuhan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, ya, dalam ibadah dan perayaan Natal kita, ya. Kita berdoa untuk ibadah-ibadah yang ada di gereja. Kita berdoa untuk ibadah minggu secara khusus, ya, dalam live streaming juga, supaya lancar. Jemaat Tuhan yang ibadah di rumah juga masih bisa menikmati dengan baik, ya. Itu. Kita berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani, para pemimpin, doakan diaken dan juga pengerja, Pak Alfredika, kita doakan kepada Tuhan, ya. Dan juga kita berdoa pribadi. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang tidak tersampaikan, yang hari ini mari kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita, ya. Setiap doa kita naikkan, ya, kita mohonkan kepada Tuhan. Pergumulan apapun juga, ya, bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan membuka jalan. Itu yang perlu kita yakini dan perlu kita amini, ya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, ya, ketika kita berserah kepada Tuhan. Tuhan campur tangan atas setiap pergumulan kita. Mungkin ada yang bergumul akan sakit penyakit, bergumul keluarga, bergumul ekonomi, bergumul apapun juga. Bawalah semua pergumulan kita kepada Tuhan. Allah Immanuel, Allah yang akan menolong, memberkati, memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Saya memberikan waktu 3 menit untuk kita semua tundukkan kepala, berdoa untuk pokok-pokok doa tadi, bangsa, gereja, dan juga pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Dan nanti saya akan mengakhiri seluruhnya rangkaian ibadah persekutuan doa dan pokok doa ini kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap umat-Mu sudah menaikkan doa seru dan syafaat kami. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab setiap pergumulan dalam setiap pokok-pokok doa yang sudah kami naikkan berkaitan tentang bangsa, gereja-Mu, dan juga pergumulan kami pribadi. Kami imani, kami amini, Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik, ya Bapa. Kami bersyukur untuk serangkaian ibadah persekutuan doa yang sudah kami jalani dari awal pertengahan hingga akhir. Kami percaya setiap pembenaran firman Tuhan bukan hanya kami dengar, tapi juga setiap umat Tuhan akan melakukan. Bersyukur Tuhan sudah pimpin jalannya ibadah persekutuan doa dari awal pertengahan hingga akhir, dan kami akhiri persekutuan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih sudah tetap setia mengikuti persekutuan doa. Apa yang kita lakukan, apa yang kita dengar tidak akan pernah sia-sia, akan menumbuhkan terus kebenaran-kebenaran dalam kehidupan kita, akan membuat kita tetap tegak berdiri dalam menghadapi kehidupan ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.